Inggris itu disebut apa ya? Grammar ya, tata bahasa ya. Jadi setiap bahasa itu punya tata bahasanya, ya, punya grammarnya. Di saat kita akan memahami sebuah ungkapan bahasa, tentunya kita harus juga memahami atau menguasai struktur kalimatnya. Jadi ketika kita menulis atau berbicara itu sesuai dengan tata bahasa, ya, sehingga bisa difahami ya oleh lawan bicara kita. Ya. Nah, untuk tata bahasa hari ini berkaitan materi yang sebelumnya itu, kalian akan mempelajari tentang harf, ya. Harf. Ya. Yang ketiga, ini berlaku di semua section yang jadi lagi apa tentang harf? Ya. Jadi dalam bahasa Arab itu kita mengenal ada istilah kalimat, ya, atau kata. Ya. Kalian harus membedakan antara istilah kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kalimat mungkin istilahnya adalah sebuah susunan dari kata-kata. Ya, misalkan saya pergi ke pasar. Itu dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat. Artinya tersusun dari beberapa kata. Ya. Sementara dalam bahasa Arab kalimat itu belum dikatakan susunan kalimat dalam bahasa Indonesia. Tetapi kalimat di sini dalam bahasa Arab ini disebutnya kata. Ya. Seperti misalkan zahaba artinya apa? Pergi. Kemudian kataba artinya menulis. Nah, itu disebutnya kalimat. Ya. Kata, kalimat ya. Itu dalam bahasa Arab. Ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan ada sebuah ungkapan seperti ini? Saya pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Nah, itu kalau seperti itu dalam bahasa Arab disebutnya kalimat atau jumlah disebutnya jumlah ya. Ya. Jadi kalian harus membedakan antara istilah kalimat dengan jumlah. Berbeda pengertiannya antara kalimat dengan jumlah dalam bahasa Indonesia. Jumlah di sini kita berbicaranya konteksnya bahasa Arab. Jumlah di sini ya, bukan berpengertian dalam bahasa Indonesia. Jumlah kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya apa? Kumpulan angka begitu ya. 2 kali 2 4. Nah, itu 4 itu jumlah namanya. 10 tambah 10 20 jumlah. Tapi konteksnya dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab bukan. Jumlah itu adalah susunan kalimat sempurna ya. Kalimat sempurna. Oke. Kita kembali ke harf. Ya. Dalam bahasa Arab kita mengenal ada kalimat fiil, kemudian kalimat isim, dan yang terakhir dan yang ketiga maksudnya itu ada kalimat harf, bukan huruf. Harf, harfun dalam bahasa Arab, huruf dalam bahasa Indonesia, tapi huruf maknanya beda ya.
Ini harfun, huruf atau harfun. Ya. Jadi kita mengenal kalimat fi'il, ya, kalimat. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimat itu terbagi dalam 3. Ya. Jadi yang dimaksud kalimat di sini saya tegaskan sekali lagi, ini adalah kata, ya. Kalimat itu terbagi, al kalimatu tanqasimu ila salasa aksam. Kalimat itu terbagi ke dalam 3 bagian. Al awal kalimat fi'il atau fi'lun, al fi'li, ya, al fi'lun, fi'il, ya. Jadi kalimat itu ada 3. Yang pertama itu adalah kalimat fi'il, ya. Sampai sini bisa dipahami, ya. Jadi saya tegaskan lagi, ini kalimat, ya. Kalimat itu dalam bahasa Arab terbagi ke dalam 3. Al kalimatu tanqasimu ila salasa aksam. Yang pertama fi'il. Ma mana fi'il dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia-nya apa? Fi'il. Coba biar ketika saya mengatakan fi'il, di benak kamu itu sudah tergambar sesuatu yang berkaitan dengan fi'il. Apa fi'il? Sahih. Atakar ja, bagus, ya. Oke. Yang kedua kalimat isim, ismun. Tadi sudah tahu letaknya, jadi nggak perlu skip lagi. Apa isim? Tadi fi'il kata kerja. Sekarang isim apa? Kata benda. Baru 2, ya. Al kalimatu tanqasimu ila salasa aksam. Kalimat itu terbagi ke dalam 3 bagian. 1 tadi fi'il atau kata kerja. Kedua isim atau kata benda. Dan yang ketiga ini disebut harf. Nah, ini pembahasan kita hari ini adalah harf, ya. Ini sudah saya share ininya. Harf. Kalau dalam tulisan Arabnya harfun. Jamaknya hurufun. Ya. Harfun. Kalau tadi fi'il kata kerja, isim kata benda. Nah, sekarang apa sih makna harfun? Mahwal harf. Nah, di sini harfun adalah, harf adalah semua jenis kata selain isim dan fi'il, ya, yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata yang lain dalam hubungan kalimat. Kalau disingkat ini, ya, si harf ini, kalau manusia makhluk sosial, artinya dia membutuhkan orang lain, ya. Si harf ini tidak bisa berdiri sendiri dia, tapi membutuhkan kalimat lain. Artinya harf ini nggak mempunyai makna, ya. Harf ini tidak mempunyai makna, ya. Dia akan bermakna ketika dia bergandeng dengan kalimat-kalimat lain, ya. Itu harf. Kalau kalimat fi'il sudah bermakna, ya. Contohnya zahaba, ya. Kita tahulah zahaba artinya pergi. Kemudian isim misalkan madrasatun, ya, kita sudah paham, ya. Tapi kalau harf, contohnya misalkan harf itu salah satunya misalkan kalimat ala, ya, ala, atau ila lah, ila yang sudah populer di lisan kalian, misalkan ila. Apa artinya ila?
kemudian ada reasoning itu kemampuan ke punya makna nggak dia? Artinya apa? Enggak kan ya? Artinya belum bisa difahami ya ketika dia sendirian gitu ya. Tapi dia akan bermakna ketika bergandengan dengan yang lain. Saya pergi ke sekolah pagi-pagi sekali. Nah, situ ya. Jadi ke itu atau ila dia akan bermakna, maksudnya huruf itu akan bermakna ketika dia beriringan dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu namanya harf. Ya. Nah, ada berapa sih harf itu? Karena harf itu bisa dijamakan, jamannya kan hurufun. Kalau sudah bermakna jama, berarti dia banyak. Ya. Tidak hanya ila saja. Ada teman-temannya. Ya. Harfun jamanya hurufun. Kalau sudah bentuk jama berarti banyak. Apa saja sih harf itu, huruf itu? Tadi satu sudah ila ya. Yang kedua min ya. Yang ketiga, nah kalau yang ketiga misalkan kita bahas yang di sini saja, yang di buku ini saja. Di sini ada harfun lam. Harfun lam. Ya. Oke, saya bacakan dulu ya. Harf adalah semua jenis kata selain isim dan fiil yang tidak bisa berdiri sendiri. Maksud tidak bisa berdiri sendiri sini unfaidah, artinya belum berfaedah, ya, belum berfaedah dan tidak memiliki arti, ya, tidak memiliki arti yang jelas tanpa kata-kata lain dalam hubungan kalimat. Contoh harf jar. Ya, contohnya huruf itu misalkan ya huruf jar. Ya, huruf jar itu yang saya sebutkan tadi ya. Ila, min ya, itu diantaranya. Atau preposisi kata depan. Ya. Harfu jar adalah huruf yang menyebabkan kata yang terletak setelahnya menjadi majrur ya. Kalau di sini bukan manjur. Ini salah ketik mungkin ya. Maksudnya majrur bukan manjur. Ya, setelahnya menjadi majrur. Tahu majrur? Mafhum majrur? Mahwal majrur. Jadi itu yang khusus-khususnya yang spesifiknya atau yang detail-detail. Ada yang tahu apa itu majrur? Informasi umum tentang paragrafnya itu diperoleh. Nih, saya sebutkan ya. Kamu harus paham kalau belajar bahasa Arab itu kamu harus paham istilah majrur, marfu, makjum. Majrur, marfu, makjum. Ya. Saya jelaskan satu-satu ya. Sebelum ke bawah penjelasannya, karena ada tulisan majrur, saya khawatir kamu belum paham ini apa majrur. Nah, dalam tulisan bahasa Arab ya, itu ada istilah namanya harokat atau harokat. Kalau orang Pandeglang bilangnya jabar jer. Ya, jabar jer. Nih, perhatikan di kalimat di sini aja nih, saya contohkan yang disebut dengan jabar jer nih. Misalkan contoh lillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau saya hapus ini, yang harokat-harokatnya ini saya hapus, kamu nggak bakalan bisa baca, kecuali kamu sudah belajar betul ya. Nah, ini yang namanya harokat.
Ini harokat nih. Di sini sudah paham cara menghadapi pendidik, Ya. khususnya main questions. Nah, Jadi langkah kalian harokat minta mencari tahu informasi yang ditanyakan oleh siswa. coba kamu ini harokat apa? Enggak. Enggak. Oh, kalau main idea. Kalau main idea Ini tahu di mana letak yang saya share ini scan. ada enggak tampilannya ada? Dapat di scanning ini kamu bisa Iya, baca. iya. Saya nggak bisa menuliskan di sini. Comprehend, harus ngerti. Kalau saya share-nya pakai PowerPoint mungkin bisa ya, ini hasil ini. Ya. Oke, gini aja ya. Jadi dalam dunia pernahwan ya, ini langkah-langkah ilmu nahwu. Jadi belajar bahasa Arab itu poinnya itu yang pertama harus dikuasai ilmu nahwu dan ilmu sorof ya. Oke. Selalu dipakai di setiap tadi langkah-langkah seperti ini akan majrur, mempermudah kamu khususnya ya, lebih efisien marfu dan mencari informasi di makjum. Tidak terlalu banyak susah juga kalau tidak dituliskan ya. Penting fokus ke langkah scanning dari langkah yang ketiga. Nih. Baca satu kali belum paham, baca dua kali. Kalimat samawati. Sama wati wal ardi. Nah, yang dimaksud dengan majrur itu ini nih, harokat yang di bawah nih. Contohnya ini nih. Samawati. Nah, ini majrur ti. Harokatnya di bawah. Wal ardi. Nah, ini disebutnya majrur. Ya. Paham ya? Itu majrur. Atau jer lah, jer ya. Jer. Artinya harokatnya di bawah. Jadi begini. Contoh misalkan mad al-mad rosatu. Al-mad rosatu. Kalimat al-madrasatu itu bisa berubah huruf terakhirnya, bisa menjadi al-madrasati, ya, bisa berubah harokat terakhirnya yang tadinya al-madrasatu bisa menjadi al-madrasati, ya. Kalau al-madrasati berarti dia disebutnya keadaannya sedang majrur. Kalau al-madrasatu itu dia sedang rofa atau tanda huruf akhirnya, harokat akhirnya itu rofa atau marfu. Ya. Ya. Jadi yang disebut dengan majrur itu huruf harokat terakhirnya kasroh ke bawah ya, di bawah. Kalau marfu itu domah ya, domah. Nah, yang ketiga itu makjum. Makjum itu artinya sukun, jajem, sukun ya. Oke, itu saja ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini kalian tidak asing mendengar kalimat majrur, marfu, dan makjum. Kalau majrur itu kasroh, kalau marfu itu domah, kalau makjum itu sukun, ya. Baiklah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, the end of our discussion, skill pertama ya, energy questions untuk ini selesai. Nah, jadi huruf jar adalah huruf yang menyebabkan kata yang terletak setelahnya menjadi majrur, atau gampangnya bisa kita katakan bahwa huruf jar adalah huruf yang bisa menyebabkan kata yang terletak setelahnya menjadi berharokat kasroh. Ya. Contoh tadi huruf jar, contohnya ila dan min. Ya. Ila dan min. Al-madrasatu
yang tadinya marfu atau doma itu bisa berharokat kasroh ketika lafaz tersebut didahului oleh salah satu huruf jar. Contohnya ila, ilal madrasati, ya, tidak lagi ilal madrasatu, tapi menjadi ilal madrasati. Minal madrasati, ya, tidak lagi minal madrasatu, ya, tapi harokatnya harus kasroh karena ada huruf jar, yaitu huruf min, ya. Oke, nah huruf jar itu tadi, ya, 2 diantaranya. Nah, ada satu lagi huruf lam, ya. Kalau lam ini dia memang multifungsi, ya, artinya mempunyai beberapa fungsi lah, begitu ya. Ya, jadi lam itu ya, yang saya maksud lam itu tulisannya seperti ini nih, kayak kail pancing, ya, bukan lam. Ketika saya menyebutkan huruf lam di benak kalian itu ada huruf mimnya, ya, tidak ya, karena ini belajar online kan, saya nggak bisa nulis juga ya. Ya, jadi yang saya maksud dengan mengatakan lam itu ya begini, rupanya seperti ini, fisiknya seperti ini ya, seperti kail pancing. Itu huruf lam. Kalau disambungkan dengan huruf yang lain, dengan kalimat yang lain, nah seperti ini. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya. Jadi huruf lam itu dia multifungsi, artinya punya beberapa fungsi. Salah satunya itu milki. Ya. Artinya milki itu bentuk kepunyaan. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Kepunyaan Allah seluruh kerajaan langit dan bumi. Contoh misalkan hazal kitab atau lil ustad kitabun. Ya, lil ustad kitabun. Lil ustad kitabun. Ya, saya ustad mempunyai buku. Hazal kitab li Ahmad, misalkan buku ini punya Ahmad, itu lam. Itu yang mempunyai, yang bermakna lil milki, bentuk kepunyaan. Yang kedua, ta'lil. Ta'lil. Dia maknanya tidak lagi kepunyaan, tetapi untuk. Contoh misalkan dalam kalimat adhabu ilal madrasah lit ta'lim. Ya. Adhabu ilal matbah. Coba teruskan, siapa yang bisa? Saya pergi ke dapur, titik-titik. Adhabu ilal matbah lil ak. Kalau misalkan ya, saya pergi ke dapur untuk makan. Ya. Adhabu ilal madrasah lit ta'lim. Saya pergi ke sekolah untuk belajar. Ya, itu huruf lam, salah satu dari huruf-huruf jar. Ya. Jadi huruf jar itu banyak. Tidak hanya ila, tidak hanya min misalkan, tidak hanya ala. Tapi ada juga huruf lam. Huruf lam ini dia mempunyai beberapa fungsi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Indakum soal? Man sayas'al minkum? Irfa yadakum. Mafhum? Mafhum? Syukron. Syukron. Kalau paham, terima kasih. Nah, yang ketiganya masih huruf lam ya. Ya, huruf lam itu bentuk fisiknya seperti kail ya.
yaitu dia bermakna amr, perintah. Contohnya liyunfik du saatin, hendaklah kalian berinfak, ya, hendaklah berinfak orang yang punya kelapangan rezeki. Ya, ini amr, ya. Nah, jadi konteksnya, hubungannya, ya, ketika kita mempelajari ini, mempelajari kaidah huruf jar ini, ya, ini diharapkan materi tentang ungkapan maksud dan tujuan, ya, ya, kalian bisa menuliskannya atau mengungkapkannya. Jadi ungkapan maksud dan tujuan itu tata bahasanya, ya, memakai tata bahasa yang seperti ini, ya. Jadi untuk mengungkapkan maksud dan tujuan itu kalimatnya biasanya dilengkapi dengan huruf lam. Kamu ke pasar mau apa sih? Ya. Kamu ke pasar mau apa sih? Nah, gitu ya. Kalau kalimat bahasa Indonesia. Saya ke pasar untuk berbelanja. Itu kalimat sederhana dari ungkapan maksud dan tujuannya. Kamu ke pasar mau apa sih? Saya ke pasar mau untuk berbelanja. Itu kan bahasa Indonesianya seperti itu. Kalian bisa terjemahkan sendiri nanti ke bahasa Arab. Mencari kalimat-kalimat lain. Ya, di situ ada untuk. Kamu ke stadion mau apa? Saya mau menonton bola final. Itu kalimat sederhana. Ya, kalimat sederhana yang kira-kira bisa mudah dicerna, ya. Itu maksud dan tujuan artinya. Oke. Nah, huruf min. Ya, tadi huruf lam, nah sekarang min. saya ketika ada tulisan seperti ini, kamu bisa bacanya nggak nih? Tadi sudah saya bacakan sih, ya. Ini dibacanya min, bukan man, ya. Ya, man, bukan man. Ini artinya min. Ini huruf jar. Min artinya dari. Kalau man itu artinya siapa, bukan huruf jar. Ini min. Ya. Harf min biasanya diartikan dari arti lain yang banyak. Tapi untuk mengungkapkan maksud dan tujuan, biasanya kalimatnya dilengkapi huruf mim yang artinya di antara, seperti tertara dalam teks 1 atau 2. Jadi kalimat min ini dia mempunyai fungsi lain selain artinya dari, gitu ya. Jadi kalimat min ini punya arti lain selain dari kata dari artinya. Tergantung konteks kalimatnya. Ya, tetapi kalau dalam ungkapan maksud dan tujuan biasanya, ya, kalimat min itu diartikan dengan artinya di antara. Ya. Oke. Yaitu tentang huruf tentang kalimat harf, ya. Kalimat harf. Oke, jadi hari ini mudah-mudahan kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa kalimat itu, ya,
dalam bahasa Arab disebut kata, bukan apa ya, ya. Jadi kalimat itu dalam bahasa Arab disebut dengan kata ya, berbeda dengan pengertian dalam bahasa Indonesia ya. Kata ya, jadi kata itu atau kalimat itu ada 3, 1 kalimat isim, 2 kalimat fiil, 3 kalimat harf ya. Jadi kalian harus sudah bisa membedakan nih ya. Kalau sudah kelas 12 nih, kalian harus sudah membedakan ma farku baina isim wa fiil wa harf. Apa perbedaannya sih antara fiil, isim, huruf? Kalau kalimat fiil, itu dia disertai oleh waktu ya. Kalimat fiil itu disertai dengan waktu. Ada waktunya itu ketentuannya ada masa lampau, ada masa sekarang. Ya. Berarti kalau disertai dengan waktu, fiil itu dalam bahasa Inggris apa namanya? Ya. Biar nyambung gitu. Fiil itu apa dalam bahasa Inggris? Tense. Ini yang jawab Mr. Edo ini. Aduh. Jadi siswanya mana ini? Ini malah ya tense ya. Kalau saya yakin kamu sudah ngolotok kalau bahasa Inggrisnya tenses. Ya. Jadi kalau saya katakan fiil itu dalam tenses, jadi nggak usah saya jelaskan lagi. Ya. Karena dalam tenses juga ada keterangan masa lampau dan masa sekarang ya. Dalam bahasa Arab juga ada lampau dan sekarang, masa sekarang. Madi dan mustakbal gitu ya. Madi dengan mustakbal atau fiil madi dan fiil mudore. Nah, sudah hafal ya berarti itu. Ya. Itu kalimat fiil ya. Kalau suruh membuat kalimat fiil madi dan fiil mudore past tense dengan apa ya? Kalau lampau apa lampau? Past tense. Kalau masa yang akan datang, kalau dalam bahasa Arabnya itu mustakbal. Yang mustakbal itu fiil mudore ya. Akan. Kalau masa lampau itu dalam fiil mudore ada 2. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin ada tambahan kata lain. Kalau dalam bahasa Arab itu ada tambahan huruf sin, sa, dengan saufa. Ini harus dibedakan ya antara akannya itu. Dalam bahasa Arab itu akannya itu ada yang sedang berlangsung atau mungkin 1 menit ke depan, 2 menit ke depan ya. Ada lagi saufa. Kalau saufa itu waktunya lampau banget lagi. Akan banget gitu ya. Saufa itu akan banget. Contohnya misalkan begini. Al-muslimuna saufa yadkhulul jannah. Orang muslim itu akan masuk surga. Akannya itu entah kapan. Ya. Apakah 100 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian ya, atau sebulan kemudian. Ya, itu saufa artinya akannya itu masih ini ya, jauh. Itu dalam bahasa Arab. Ya, itu fiil, yang kedua tadi isim. Sudah jelas isim ya. Tadi kata Muhammad Farid kata benda.
Bendanya mau benda mati, benda hidup. Ya. Kalau kata benda ya seperti kitabun, kursiun, mejabun ya. Tahu mejabun ya. Kolamun ya. Itu kata benda ya. Nah, kalau harap tadi sudah ya. Min, wa ila, wa an, ala, wa ala, wa dan sebagainya. Ya. Oke. Isi kalimat terbagi ke dalam 3. Fiil, isim, dan harf. 3 tindakannya sudah saya jelaskan tadi. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ayo. Ini yang tidak mengaktifkan kameranya, coba bertanya dong biar saya tahu kamu hadir. Nanya apa aja? Ayo mau nanya apa aja, nanya apa kek? Biar saya tahu kamu ada di situ. Jangan-jangan saya ngomong sendirian ini, cuma sama si Muhammad Farid doang ini saya ngobrolnya. Yang lainnya pada kemana, cuma ada namanya doang nanti ini. Enggak ya, tapi enggak ya. Asna? Iya, Pak. Ya, masih ada di tempat. Alivia? Iya, Pak. Nisa Fatihah? Hadiro. Oh, ayah bertanya. Ada yang mau bertanya enggak? Tidak ada ya, berarti saya anggap sudah paham semua ya. Sil suala wa mayunasibuhu minal ajwabah al-atiyah. Sil, pasangkanlah as-su'ala, pertanyaan-pertanyaan, wa mayunasibuhu minal ajwabah dengan jawaban-jawaban berikut di bawah ini. Limadza tadhabina ila suq? Limadza yadhabu Zaidun ila sodiliyah? Limadza tadhabu Nur Hasanah ilal mat'am naharon? Limadza yadhabu Hasan ilal mustashfa? Limadza tadhabu ilal masjid? Kamu nanti disesuaikan dengan memilih jawaban di sebelah kirinya. Ya. Misalkan limadza tadhabina ila suq? Misalkan litana walal ghoda'a ma'a sahibaha. Kira-kira nyambung enggak itu? Tidak nyambung, misalkan jangan disambungkan. Limadza tadhabi ila suq? Kalian pilih. Limadza yadhabu Zaidun ila sodiliyah? Coba satu aja kira-kira sebelum saya mengakhiri pelajaran ini. Saya mau di antara kalian bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Limadza yadhabu Zaidun
ila sodiliyah. Ayo. Kalau nggak ada yang nggak apa-apa, salah juga ya. Jangan takut salah. Kamu salah malu siapa? Di rumah nggak ada siapa-siapa kan? Cuma kamu doang. Ya kan? Nggak usah malu-malu. Lagian juga nggak perlu malu orang. Saya nggak lihat wajah kalian ini. Ayo, mau salah, mau betul. Yang penting kalian punya keberanian untuk mengungkapkannya. Kalau nggak ada nih, saya mau manteng aja di sini nih sampai duhur nih. Ayo, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa, kita betulkan nanti sama-sama. Coba difahami kalimatnya ya. Barangkali walaupun tidak semua bisa menerjemahkan, tapi barangkali ada sedikit atau satu kata yang kalian bisa terjemahkan. Kemudian kalian sambungkan dengan jawaban di sini. Pilih. Lima yadhabu Zaidun ila sodiliyah. Ayo. Siapa yang mau? Ayo. Nggak apa-apa, salah juga. Pilih aja dulu ya. Nanti kalau kalian benar terus, kapan salahnya? Ayo. Sambil nunggu yang mau menjawab, saya makan dulu nih. Ayo. Santai aja, mas, saya mau belajar di rumah ini. Ya. Kalian mau makan juga nggak apa-apa. Orang nggak kelihatan, nggak on cam, kamu mah percuma. Ya, ayo, saya manteng terus di sini nih. Kalau nggak ada yang mau jawab nih, jangan Muhammad lah. Ya Muhammad ya, nanti aja ya. Muhammad mah rajin on cam terus, mantep. Telan dulu makanannya Pak. Oh, biarin aja. 12/3. Kalau dipilih kebiasaan, Bang. Ayo. Nih, saya kasih tahu nih ya. Satu terjemahan nih. Lima yadhabu Zaidun ila sodiliyah. Sodiliyah itu artinya apotik. Si Zaid ini pergi ke apotik, dia mau apa? Apa mau beli bakso atau mau beli apa? Cireng. Mau beli bakwan ya. Ayo. Ke apotik mau apa kira-kira? Jawabannya di situ ada loh. Ustaz izin menjawab. Munaya ya, apa Munaya? Jawabannya liastaria ad-dawa. Sahihah. Jaidah. Wa mumtajah. Syukran ya Munaya. Nah, jadi lima yadhabu Zaidun ila sodiliyah liyastaria ad-dawa. Kenapa Zaid itu pergi ke, untuk apa Zaid itu pergi ke apotik? Liyastarid dawa, untuk membeli obat. Oke. Terima kasih. Syukran kasir ala ihtimamikum. Udah ya? Oke. Sesuai janji saya tadi, ketika ada yang menjawab berarti pelajaran selesai. Ya. Sangat luar biasa sekali. Ya. Kalian hebat-hebat. Ya. Terima kasih yang sudah bisa hadir, dan yang belum hadir mudah-mudahan bisa bertemu di minggu berikutnya. Ya. Syukran kasir ala itimikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak. Syukran kasiran Pak. Ya. Saya izin